Depannya gimana nih? Kok ketawa sih? Terus gue pikir dulu, dulu. Oke, jadi di sini malam ya Pak. Jadi selamat malam Bapak. Kami dari kelompok Malam, Pak. itu kami akan membahas tentang reactionary versus authoritarian. Jadi gimana menurut Nabil pihak kemana? Kalau saya ya itu ke otoritarian, milihnya kan dipilih. Sebelum ini kan kita sudah diskusi yang mau otoritarian, yang mau ngebahas otoritarian, yang mau ngebahas reactionary siapa. Saya milih otoritarian karena menurut saya otoritarian itu tuh ideologi yang hanya di waktu-waktu tertentu itu cocok untuk diimplementasikan. Misalkan kalau otoritarian itu cocok saat di waktu resesi ekonomi atau perang. Saat peperangan itu banyak negara-negara mau demokratis, mau tidak mengadopsi otoritarian secara langsung dan tidak langsung. Misalkan kalau secara langsung kayak pas saat Perang Dunia Kedua, Italia itu Mussolini mengambil power langsung secara menyeluruh, mulai dari government sampai ke militer, dia ambil untuk menjadi figurehead dari negara itu. Sama juga Amerika, pas Perang Dunia Kedua, walaupun mereka negara demokratik, secara tidak langsung mereka juga mengambil mengimplementasikan otoritarian itulah Itu pokoknya mengambil ideologi itu untuk mereka bilangnya bukan authoritarianism, tapi mereka bilangnya martial law kalau di Amerika waktu itu bilangnya. Tapi itu secara tidak langsung maksud dari martial law itu pimpinan langsung itu tuh diimbaskan langsung kepada presiden, semuanya presiden yang mengurus lah bilangnya. Semua produksi elektrik mereka, besi mereka, semuanya itu dikerahkan untuk keluar effort pas mereka Perang Dunia Kedua. Jadi cocoknya gitu kalau authoritarianism, kalau menurut saya ya. Tapi tidak di suatu saat, kayak misal sekarang dunia itu kita lagi masa damai, ya kan? Lagi masa damai. Jadi kalau kayak saat sekarang, negara-negara yang menganut otoritarism itu tuh kebanyakan negara-negara yang gagal, kayak Syria, Irak, Iran. Wah, ya, bisa dibilang Iran gagal, tapi mereka begitulah. Terus Korea Utara, nah gitulah. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau yang lain gimana menurut kalian? Cukup paham. Yang ambil otoriter lagi? Paham. Kalau gue, mungkin yang Eduardo. Oke, Eduardo dulu ya. Ya, tetapi kalau dari pandangan gue sendiri sih, gue lebih cocok ke reaksioner ya. Karena dari pengertiannya sendiri itu, reaksioner atau reactionary itu adalah sikap politik warga negara yang serba aktif dan reaktif, serta suka menanggapi suatu keadaan. Sikap rakyat selalu mempertanyakan dan banyak menuntut pemerintah. Menurut dari pandangan gue sendiri sih, ini lebih cocok karena warga dan masyarakat diberi kebebasan secara aktif untuk seperti mengkritik atau menanyakan kinerja pemerintah. Saya kurang setuju dengan authoritarianism itu karena jika authoritarianism warga atau masyarakat tidak mendapat kebebasan untuk memberikan aspirasinya. Jadi kemungkinan pemerintahnya dapat melakukan semena-mena terhadap warga atau masyarakatnya. Kalau dari pandangan gue sih kayak gitu. Jadi bagusnya di mana tuh kalau menurut lo? Kalau kayak di saat ini negara-negara yang reactionary itu tuh menurut lo semuanya sukses? Ya pasti semua ideologi ada plus minusnya ya. Kita ambil contoh aja Indonesia, kayak kita bisa lihat sendiri kayak
mungkin Indonesia itu bisa dibilang negara demokrat yang Berpimpin. diberi kebebasan ya. Ya. Tapi menurut gua kebebasan Indonesia ini masih kurang banget, kayak banyak banget orang yang ingin mengaspirasikan sarannya kepada pemerintah tapi malah dimasukkan ke penjara. Malah nggak kesampaian. Indonesia kan blasteran. Kalau menurut gue sih, gue lebih ke yang otoritarian sama kayak si Nabil. Tapi menurut gue kayak otoritarian ini tuh ada kelebihan sama kekurangannya juga. Kayak bukan berarti kalau semua kan ini kan kayak berfokus pada pribadi atau kayak suatu individu gitu kan, yang kayak ngatur segalanya, kayak misalkan Presiden Korea Utara Kim Jong Un gitu. Sebenarnya kita ngelihat mungkin masyarakatnya sengsara segala, tapi kayak kalau menurut gua otoritarian ini ada bagusnya juga, apalagi kalau di negara yang penduduknya banyak gitu loh. Kayak kalau di compare, menurut gua otoritarian ini untuk negara yang penduduknya banyak itu lebih bagus, karena jadi kan kalau penduduknya banyak pasti banyak orang yang pengen jadi leader, banyak yang kayak punya ide-ide, dan kayak ya jatuhnya bukannya menjelekan negara yang punya banyak ide gitu, tapi kalau misalkan nggak kekontrol itu susah. Makanya bahkan sistem otoriter itu sebenarnya bisa diterapkan di negara-negara kayak secara tidak langsung ya, kayak di China mungkin, walaupun mereka People's Republic of China, tapi kan sebenarnya di sana kalau ada bahasan tentang politik, tentang apa itu, mereka sebenarnya masih sangat sangat jaga gitu loh, supaya di negara mereka itu kekontrol gitu. Karena kalau misalkan dilepasin semua itu bahaya, nanti jatuhnya kayak ya nggak kekontrol gitu. Terus menurut gue juga kalau secara ekonomi sama kondisi negaranya, negara-negara otoritarian itu lebih gampang kayak diatur flow-nya sih dibanding sama yang reactionary gitu kalau menurut gue. Terus kalau dari Lee Woo-jung sendiri gimana? So, for me, I am more in reactionary. Because in political science, reactionary is a person or entity holding political views that favor a return to previous political state of society that they believe possess positive characteristics that are absent in contemporary society. So it refers to a movement, action, or phenomenon that attempts to maintain or restore the old system in opposition to process or development. So I think if authoritarianism it have more pressure. So there is one who have strong power, but there must be also who have weak power. So the use of strong central power can be preserve the political status quo and reduction in the rule of law and separation of powers. So I think reactionary, it is more better to be one, I think. Yes, that's all from me. Jadi kalau menurut gue sih ya, gue sih lebih prefer ke otoritarian. Soalnya kan kayak misalnya setiap negara kan penduduknya banyak ya, kayak yang dibilang Richard tadi. Nggak mungkin pemimpin tuh kayak dengerin satu-satunya mau nggak mau, dia harus memusatkan semua kebijakannya demi kepentingan kepentingan rakyatnya juga kan. Jadi kalau otoritarian itu tugas semua yang keinginan pemerintah juga pasti untuk rakyatnya sendiri. Jadi nggak mungkin pemerintah mendengarin satu-satu tuh rakyatnya ngomong apa. Yang penting untuk kemajuan negaranya sendiri kan. Jadi menurut gue sih gitu. Iya sih, benar sih. But your opinion, Lee Woo-jung, is also correct. I think that reactionary is, in a way, happier, I think, than the authoritarian. Gimana kalau Nicholas, menurut lo? Kalau gua sih lebih ke arah reactionary ya. Soalnya di politik reactionary kita bisa mengkritik, dan jadi misalnya pemerintah ada berbuat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan misalnya kepada minoritas, itu bisa lebih didengarkan daripada
politik otoriter karena kayak lebih ke pemerintahnya tuh lebih sesuka mereka aja lah ngatur seperti yang mereka ingin. Ya, balik lagi sih ya. Kalau ngedengar lu pada semua, kayak balik lagi poinnya. Dua-duanya imperfect, ya kan Iya sebenarnya. benar. Ada kelebihan kekurangannya. Dua-duanya imperfect. Jadi sebenarnya Indonesia itu tuh kita middle ground banget kan. Kita demokrasi terpimpin. Ya secara langsung, secara tidak langsung itu maksudnya kita ada reaksionarinya, ada authoritarianismnya kan. Secara tidak langsung misalnya kita reaksionari, misalnya kita sekarang lebih progresif kan, kita negara di Asia yang kedua paling Asia Tenggara kedua paling progresif daripada negara-negara Asia Tenggara yang lain. Kita cuman di atas kita cuma ada satu Singapura ya kan kalau untuk progresivitas Iya. kita ya kan. Tapi balik lagi kenapa reaksioneri ini kalau saat kayak gini emang cocok. Cuman kayak tadi siapa Richard bilang orang-orang kemajuan orang, pemikiran orang yang terlalu maju itu emang berbahaya untuk negara ya kan. Yoi. Jadinya kita harus ada governing body yang bisa mempolis pemikiran-pemikiran tersebut kan. Jadi misalnya kayak yang di Gerakan Aceh Merdeka, GAM, pada tahu? Iya. Ya kan Gerakan Aceh Merdeka yang kayak gitu, di situ dimana kalau menurut gua authoritarianism itu tuh sangat kuat. Mereka bisa mensuppress uprising tersebut ya kan. Iya, jadi nggak nggak micu civil yang war gimana ya. lah. Di setengah region itu jadi lebih aman lah ya kan. Tapi itu balik lagi dari situ mungkin di Papua gara-gara kita terlalu Jawa sentris kan Indonesia banget kan. Indonesia tuh Jawa sentris kan, yang paling terdevelop itu Jawa, Pulau Jawa. Mungkin gara-gara itu mereka melakukan penggerakan tersebut ya kan. Nah terus jadi karena itulah menurut gua hanya di saat-saat tertentu kedua ideologi ini bisa dipakai ya. Iya, bener sih. Menurut lu gimana, Bu? Atau lu ini aja wrap up pakai ini lo intinya? Gue sih setuju ya. Sama siapa? Nama Nabil setuju banget gue. Perubahan gue sama Nabil. Bisa dua-duanya lah ya. Iya. Terus kalau menurut Eduardo gimana? Ya pasti aku juga setuju sih, kayak nggak bisa dua-duanya tuh dipakai secara sepatunya. Apalagi kayak di waktu-waktu tertentu. Misalnya contoh seperti waktu kolonial Belanda, karena kolonial Belanda waktu itu menggunakan politik reaksioner, jadi banyak yang melakukan radikalisme karena terlalu kebebasan dan banyak kritis, jadi banyak yang melakukan radikal seperti pemukulan kerja dan lain-lain. Yeah. How about you, Lee Wojong? Do you also agree with the statement that we're saying that both of the ideology can be used in certain times according to the situation that is happening in the country? Yes, I think also we cannot evaluating what is wrong or right, because I think there is by the generation it will change, and sometimes maybe reactionary makes sense, and sometimes authoritarian will make sense also. So I think we cannot say what is wrong or right. I agree with that. Tanpa reaksionari Indonesia nggak ada, tanpa authoritarianism Indonesia nggak akan mampu bertahan. Yoi, benar. Oke, gimana Bu? Ini ya, conclude-nya. Jadi bisa di-conclude ya, kalau reactionary sama authoritarian tuh sebenarnya perlu ada dan harus ada di suatu negara. Biar negaranya itu bisa berkembang lagi kan. Iya. Gitu sih menurut gue.
Kalau menurut lu Oke. sendiri gimana? Kalau menurut gue ya sama sih sama yang kayak lain, kayak dua-duanya penting dan ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Kalau nggak ada, kita Menurut gue udah cukup sih. cukup ngobrol-ngobrol. Asik Ya. sih, asik. Ya udah. Sekian dari kelompok 5. Mungkin ini aja podcast yang bisa kita sampaikan ya malam ini. Jadi ya udah gitu aja sih sebenarnya Pak. Thank you Pak. Oke. Thank you, semua. Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.